Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwan illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Wa salawatullah wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usyikum wa nafsi bi taqwallah haqqa tuqatih, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan di dunia ini? Sebagian orang menganggap bahwa mencari harta sebanyak-banyaknya adalah jawabannya. Melalui kekayaan, manusia dinilai bisa memperoleh ketenangan, kebahagiaan, bahkan kesempatan untuk berbuat baik lebih banyak. Dengan harta yang melimpah, seseorang tidak hanya bisa membahagiakan diri sendiri, tapi juga bisa membahagiakan orang lain. Ada kelompok lain atau pendapat lain mengatakan bahwa bukan harta yang menjadi prioritas, melainkan adalah ilmu pengetahuan. Dengan ilmu, seseorang bisa menjadi lebih terhormat. Maka jargon bahwa harta meniscayakan kita untuk menjaganya, sedangkan ilmu justru menjaga kita. Begitulah dari kelompok atau yang berpendapat bahwa ilmu adalah prioritas utama dalam kehidupan ini. Bahkan dengan ilmu katanya harta bisa diraih, tapi belum tentu demikian sebaliknya. Maka pendapat ini berangkat dari keyakinan tersebut. Seseorang kemudian berlomba-lomba mengejar pendidikan tinggi dan mencari ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, orang kaya dan orang pintar sudah sangat banyak kita dapati. Namun betapa banyak juga masalah yang ditimbulkan oleh dua kelompok ini. Tak sedikit orang yang karena dibutakan oleh kekayaan menjadi lupa akan nilai-nilai sosial dan kelestarian lingkungan. Ada yang punya perusahaan besar tapi mengeksploitasi alam sehingga alam menjadi rusak. Ada yang punya pabrik tetapi mencemari udara dan mengganggu masyarakat. Ada yang meraup keuntungan luar biasa namun kikir dan seterusnya. Dengan demikian, kekayaan tidak membuatnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kekayaan telah menumbuhkan sifat tamak yang dalam level tertentu memicu tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Demikian pula orang pintar, mereka kini hadir di mana-mana mengisi berbagai lini strategis kehidupan kita, di pemerintahan, di lembaga pendidikan, di rumah sakit, di pabrik, di masjid dan di musola. Tapi di saat yang sama kita juga menyaksikan bahwa sebagian problem di sekitar kita juga muncul dari orang-orang ini. Beberapa oknum seperti adanya kasus korupsi yang kita saksikan dari para oknum pejabat publik yang notabene termasuk ke dalam yang memiliki pendidikan yang tinggi. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kenapa hal demikian bisa terjadi? Benarkah yang paling krusial dalam kehidupan ini adalah harta dan ilmu pengetahuan? Parameternya paling sempurna untuk melihat segala persoalan adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kembali kepada tujuan dari diutusnya beliau, maka kita akan menemukan sebuah kata kunci yang penting, yakni akhlak. Beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itstu liutammima shalihal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Bukhari. Dalam redaksi yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi Rasulullah itu bukan semata-mata untuk menjadikan orang menjadi kaya atau semata-mata menjadikan orang menjadi pintar, melainkan agar manusia memiliki akhlak yang sempurna. Waktu itu ketika Nabi berdakwah, bangsa Arab secara umum bukan bangsa yang miskin, bukan bangsa yang miskin secara ekonomi atau sangat kurang di bidang ilmu pengetahuan. Banyak situs Arab kuno yang menunjukkan bahwa masyarakat di kala itu tergolong canggih, misalnya dalam membangun bendungan, membangun saluran irigasi, dan teknik untuk membuat persenjataan perang atau dikenal di zaman sekarang alutsista. Hanya saja secara moral masyarakat Arab waktu itu ditimpa kemerosotan yang luar biasa. Kita kerap mengistilahkannya dengan kata jahiliyah. Perbudakan, fanatisme kelompok, penindasan kaum lemah. Hal itu adalah sederet perilaku yang menjangkiti bangsa Arab waktu itu. Dengan demikian, kata jahiliyah yang sering kita dengar lebih merujuk kepada pengertian jahiliyah fil akhlak. Jauh sebelum bangsa Arab waktu itu sejatinya seharusnya memiliki moral yang baik karena pengaruh ajaran-ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun dalam perkembangan waktu, keadaban mereka kian menyusut dan terus merosot hingga sampai di luar batas kemanusiaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu hadir untuk mengembalikan sekaligus menyempurnakan akhlak manusia sebagaimana yang telah diajarkan nabi-nabi terdahulu. Melalui keteladanan beliau menegakkan prinsip tauhid, mengusung kesetaraan manusia dan menyebarluaskan spirit kasih sayang di antara sesama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjasa besar dalam merombak kondisi waktu itu dari kebiadaban menuju peradaban, bukan hanya di Arab tapi juga penjuru dunia, sebagaimana ungkapan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Jadi sudah kita temukan jawabannya bahwa akhlaklah yang seharusnya menjadi prioritas dalam kehidupan kita, karena ia menjiwai seluruh perilaku-perilaku yang utama. Bukan tidak boleh menjadi orang kaya, bukan tidak boleh menjadi orang yang pintar, tapi jika kita menjadi orang yang kaya, kita jadikanlah menjadi orang yang penuh manfaat bagi orang lain. Jika kita pintar, maka jadikanlah kita menjadi manfaat bagi orang lain, karena kita memiliki kepribadian yang berhias akhlak yang luhur. Ada belas kasih di antara kita, ada rasa empati kepada orang lain, ada kedermawanan, ada ketawaduan, dan semangat untuk membantu orang lain. Semoga khotib yang banyak kekurangan ini juga jamaah sekalian mampu menjadikan akhlak sebagai pondasi utama bagi segenap gerak-gerik kita untuk meraih kebahagiaan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak. Amin. Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsira kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada wa kafara, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuh wa khaliluh sayyidul ins wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalamu tasliman katsiran. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullah wa'lamu annallaha yuhibbu makarimal umur wa yakrahu safasifaha, yuhibbu min ibadi ayyakunu fi takmili islami wa imani wa innahu la yahdil qaumal fasiqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa salamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.